kultural person. Ya. Dulu gue membayangkan itu, gue kan misalnya ngeliat sempat ngobrol dulu sama Pak Teguh gitu ya, waktu masih kuliah gue wawancara dia. Wah, repot banget jadi saudara kan, karena dia gue ngobrol seni rupa sama dia, ngobrol nasar sama dia kan, kotokan gitu kan, terus dia ngomong teater apalagi, sastra apalagi. Gue kira banyak, ternyata menjadi sutradara itu emang seorang figur kultural gitu ya, yang ini. Dan kita masih punya nggak sih sebenarnya? Iya, rata-rata memang sekarang jatuhnya jadi sutradara teknis. Kalau gue nyebutnya sutradara teknis. Sutradara teknis artinya kebutuhannya adalah dia bisa memvisualkan apa yang tertera, kemudian bisa membayangkan bahwa shot-shotnya cukup lengkap dan diedit bisa nyambung. Itu problem pertama. Itu yang juga sama gue bayangkan sama lu dulu. Kalau gue bukan sama Teguh, waktu gue wawancara Asrul. Apalagi dia. Itu gila. Dan masuk akal bahwa memang dia sebagai sutradara harus melengkapi diri sedemikian rupa, karena pada dasarnya membuat film apalagi fiksi, dia membangun sebuah dunia yang katakanlah masuk akal. Ya. Pertama itu harus masuk akal buat dirinya sendiri, baru masuk akal buat penontonnya. Masuk akal ini kan dalam pengertian banyak ya, dalam pengertian banyak, bukan hanya soal teknis, tapi juga soal gagasan, metode dan segala macam. Dan terlihat sekali bahwa Asrul ketika dia mendirect film, dia membayangkan dia tidak sedang mendirect film ANSI, tapi dia mendirect sebuah lingkungan, sebuah proses. Kelengkapan ini yang sedikit banyak kurang. Tadinya itu ada di Garin, belakangan mungkin itu agak memudar kali, karena memang balik lagi sebenarnya generasi Asrul, Usmar dan segala macam menjadikan film sebagai medium. Pertama-tama adalah mereka budayawan memang, yang memang concern pada problem-problem real yang dihadapi masyarakatnya. Kebetulan aja dia ketemu mediumnya. Itu yang kalau sekarang kan orang memang stimulasinya pada profesi. Gue pengen jadi sutradara, gue pengen jadi kameramen, gue pengen jadi penadah artistik dan segala macam. Itu yang melemahkan gitu loh. Kalau gue bilang kaitannya dengan ini, perkembangan tradisi intelektualisme juga di sini. Itu yang gue sederhana aja. Tahun 80-an, era-era gue masih mahasiswa, masih muncul tuh kelompok diskusi. Yang dimana kita punya ruang membicarakan hal di luar problem kita sendiri. Ada ruang semacam itu. Makin kesini kan ruangnya menjadi ruang politik kan semata-mata. Tampil jadi tokoh, masuk politik dan selesai gitu loh. Ini yang nggak ada gitu loh. Tradisi membacanya makin lemah, tradisi diskusinya makin lemah, tradisi mengapresiasi karya-karya juga makin lemah. Bayangkanlah tim waktu itu, di mana seluruh unsur dan tidak ada sekat. Sekarang kan makin tersekat. Nah problemnya lagi diperbuluk oleh misalnya kurikulum sekolah film yang memang konsentrasinya semata-mata pada teknis. Itu yang jadi repot. Orang tidak disiapkan dulu untuk mengeksplorasi dirinya, mengeksplorasi lingkungannya sebagai amunisi dia gitu ketika dia mau menjadikan film sebagai medium statementnya gitu. Itu yang nggak terjadi. Jadi diskusinya pada teknologi, pada bentuk. Yang lebih parah lagi adalah masuk akal, yang gue maksud itu menghadirkan dunia yang masuk akal, diterjemahkan hanya pada pakaian, gaya dialog, sampai dekat itu. Karena apa? Kedalaman dia memahami problemnya sendiri, sebuah soal sendiri. Dia sendiri nggak kenal dirinya, gimana dia mau ngomong sesuatu pada orang lain. Film kan pada akhirnya menghadirkan dirinya.
melalui medium film. Ini nggak bisa. Dia juga nggak tahu kenapa pilihannya harus pakai misalnya ngomong dicampur-campur bahasa Inggris gitu loh. Padahal itu bisa jadi menarik. Kalau Nya Abbas aku mungkin yang garap atau siapa yang garap misalnya. Itu ada pergumulan pada problem jati dirinya, juga pada problem respon dia terhadap lingkungan gitu loh.